Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia telah mengidentifikasi 15 gigawatt pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batubara yang akan dipensiunkan lebih awal. Sri Mulyani mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat transisi energi fosil ke energi bersih. Penutupan pembangkit listrik tenaga batubara ini akan mengurangi emisi karbon hingga 50 juta ton pada 2030 atau 160 juta ton pada 2040. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana 500 juta dolar AS atau sekitar 7,75 triliun rupiah untuk mendukung upaya menyetop operasi PLTU berbasis batubara. Pendanaan 500 juta dolar AS ini menurutnya bisa dimulai untuk memensiunkan 2 gigawatt PLTU. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan karena biaya penghentian PLTU berbasis batubara ini cukup besar, maka memerlukan kerjasama dengan negara lain. Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan negosiasi dengan International Partners Group yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang untuk program Just Energy Transition Partnership sebagai dukungan dari pendanaan transisi energi di Indonesia. Lima bank sentral menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU untuk sistem pembayaran yang terkoneksi pada 14 November 2022. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan MOU ini menjadi spesial karena mimpi transformasi keuangan digital antar negara akhirnya terwujud. Peri Warjio mengungkapkan, dengan terkoneksinya sistem pembayaran ini, maka masyarakat kelima negara akan semakin mudah dengan penyelesaian transaksi melalui fast payment dan bilateral currency. Sementara itu, adapun kelima negara yang terkoneksi dalam sistem pembayaran antar negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Peri menyebutkan, dengan konektivitas ini, inklusi ekonomi diharapkan lebih berkembang pesat. Presiden Amerika Serikat kembali menegaskan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia. Kali ini terkait pengembangan transportasi senilai hampir 700 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 10,1 triliun rupiah. Mengutip lembar fakta penguatan kerjasama strategis AS Indonesia yang dirilis Gedung Putih, AS dan Indonesia telah berhasil menyelesaikan negosiasi untuk meluncurkan Millennium Challenge Corporation atau MCC Compact dengan total 698 juta dolar Amerika Serikat. Dengan pembagian 649 juta dolar AS dari negeri Paman Sam dan 49 juta dolar Amerika Serikat dari Indonesia. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, Biden mengatakan Indonesia merupakan mitra penting AS. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, Biden mengatakan Indonesia merupakan mitra penting AS. Dia pun menyatakan siap memasuki kemitraan yang lebih transformatif. Kerjasama tersebut akan mendukung pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim berkualitas tinggi di 5 provinsi dan memobilisasi modal internasional untuk mendukung tujuan pembangunan Indonesia. Tak hanya itu, Biden juga mengumumkan besaran investasi di Indonesia lainnya, seperti perjanjian 2,5 miliar dolar AS atau sekitar 38 triliun rupiah antara Exxon Mobil dengan Pertamina. Kerjasama tersebut terkait pengembangan pusat penangkapan dan penyerapan karbon regional di Indonesia. Kerjasama ini bakal membuat sektor industri utama seperti penyulingan bahan kimia dan semen baja melakukan dekarbonisasi. Pertamina dan Exxon Mobil dilaporkan telah menemukan potensi kapasitas penyimpanan karbon sebesar 1 miliar ton di ladang minyak dan gas milik Pertamina. Kawasan itu disebut bisa menyimpan emisi Indonesia secara permanen selama 16 tahun ke depan. Pasar kripto masih membentuk tren bearish pada perdagangan Senin karena investor masih khawatir dampak dari krisis FTX. Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Bitcoin ambles 2,43% atau ke posisi harga 16.366 dolar AS per koin. Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Bitcoin ambles 2,43% ke posisi harga 16.366 dolar AS per koin atau setara 261.741.000 sekian per koin. Sedangkan Ethereum ambrol hampir 3% ke posisi 1.210 dolar AS per koin atau setara 19.351.000 sekian per koin. Sudah jatuh, kini tertimpa tangga. Di tengah keterpurukan FTX, bursa kripto Crypto.com diketahui salah kirim.
Jumlahnya tak main-main, mencapai 320.000 ETH atau sekitar 400 juta dolar AS, setara 6,1 triliun rupiah. Salah transfer ini diakui oleh CEO Chris Marszalek yang mengatakan perusahaannya tidak sengaja mengirimkannya pada alamat publik yang terdaftar di sebuah pertukaran pesaing Gate.io. Menurut catatan blockchain di Etherscan, Crypto.com pada 21 Oktober mengirimkan 80% total cadangan ETH. Marszalek mengkonfirmasi bahwa Gate.io telah mengembalikan dana ke coldstoragecrypto.com dan meyakinkan investor bahwa proses dan fitur baru diterapkan untuk mencegah kejadian terulang kembali. Jelang puncak KTT G20 di Bali, ramalan kurang sedap kembali dilontarkan Dana Moneter Internasional atau IMF terkait prospek suram ekonomi global kian memburuk. IMF pun tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan resiko di masa mendatang. Hal ini berkaca dari memburuknya survei manajer pembelian atau PMI dalam beberapa bulan terakhir. Dalam sebuah blog yang disiapkan untuk KTT G20 di Bali, IMF mengatakan indikator frekuensi tinggi baru-baru ini mengonfirmasi bahwa prospek lebih suram, khususnya di Eropa. Kondisi tersebut kian membebani pertumbuhan ekonomi yang lunglai akibat pengetatan kebijakan moneter yang dipicu oleh inflasi tinggi, momentum pertumbuhan yang lemah di China, gangguan pasokan yang berkelanjutan, serta kerawanan pangan yang disebabkan oleh serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, IMF telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global di 2023. IMF memperkirakan pertumbuhan global 2023 menjadi 2,7% dari sebelumnya sebesar 2,9%. IMF menambahkan kondisi cuaca yang makin parah juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.